Ini kali pertama Mas Andra akan pergi keluar kota tanpa aku dan Maryam. Bukan karena Mas Andra tidak mengajak kami tapi karena aku menolak untuk diajak dan Maryam, putriku tersayang tidak mau ikut dengan papanya dengan alasan ingin menemaniku. Aku ingin bersama mama, tolak Maryam kala itu. Kata-kata yang sederhana tapi berhasil membuatku terharu. Benar-benar gadis kecilku yang manis. Nggak ada yang ketinggalan kan? Tanyaku pada Mas Andra yang sudah siap pergi ke bandara. Tidak ada, Mama. Maryam yang sedang berada di dalam gendongan Mas Andra menjawab pertanyaanku. Aku dan Mas Andra tersenyum mendengarnya. Kalian yakin gak mau ikut Papa? Besok di Jimbaran ada festival layang-layang internasional loh. Kalau kalian mau ikut, Papa akan mengajak kalian ke festival itu. Mata Maryam langsung berbinar cemerlang saat mendengar kata layang-layang terucap dari bibir Mas Andra. Aku mau lihat layang-layang, aku mau lihat layang-layang, rengek Maryam. Aku melotot pada Mas Andra. Kenapa dia baru memberitahu di saat detik-detik terakhir dia mau pergi? Kalau dia memberitahuku dari kemarin mungkin itu bisa membuatku semangat untuk ikut dengannya. Bagaimana? Apakah kalian berubah pikiran? Mas Andra menatapku dengan pandangan jahil. Niat sekali dia menguji keputusanku. Aku menggeleng walaupun pada kenyataannya aku ingin ikut. Aku nggak mau ikut. Tapi kalau Maryam mau ikut nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa di rumah sendirian. Maryam langsung menghentikan rengekannya. Nggak mau. Maryam mau sama mama. Maryam langsung menjulurkan tangannya ke arahku, meminta untuk digendong. Aku membawa tubuh Maryam ke dalam gendonganku. Beneran enggak mau ikut sama papa? Tanyaku memastikan. Di sana kamu bisa lihat layang-layang yang banyak banget terus bentuknya bagus-bagus. Maryam menggeleng. Nggak mau. Maryam mau sama mama. Kedua tangannya memeluk erat leherku. Papa cemburu, ucap Mas Andra dan untuk pertama kalinya aku melihat Mas Andra memasang wajah cemberut. Benar-benar terlihat menggemaskan. Aku dan Maryam terkekeh dan tidak tahu dapat dorongan dari mana. Aku dan Maryam kompak mencium pipi Mas Andra. Aku mencium pipi kanannya sedangkan Maryam mencium pipi kirinya. Setelah itu Mas Andra membawa aku dan Maryam ke dalam pelukannya. Papa pergi dulu ya. Maryam jangan nakal. Dan untuk kamu, Mas Andra menatapku dengan pandangan super serius. Jangan kebanyakan nonton drama Korea selama aku pergi. Aku mengangguk patuh. Mas Andra sangat tidak suka kalau aku sudah duduk anteng di depan laptop hanya untuk menonton drama Korea. Dia selalu rajin mengingatkanku kalau nonton drama Korea itu kurang baik. Tapi karena aku sudah terlanjur suka sekali nonton drama Korea, aku belum bisa meninggalkan hobiku itu. Sesekali kalau Mas Andra sedang kerja aku masih suka nonton drama Korea dan ternyata dia mengetahuinya. Sepertinya tidak ada yang bisa aku sembunyikan dari Mas Andra. Setelah itu Mas Andra mengecup keningku dan kening Maryam secara bergantian. Assalamualaikum, ucap Mas Andra sebelum pergi menuju GrabCar yang sudah menunggunya di depan pagar rumah. Waalaikumsalam, jawabku dan Maryam kompak. Setelah Mas Andra pergi tiba-tiba aku merasa pusing dan mual. Aku menurunkan Maryam di atas sofa. Mama kenapa? Mama ke kamar mandi dulu sayang. Aku berlari ke arah kamar mandi yang ada di dapur. Apa yang ku makan saat sarapan kembali ku keluarkan. Mama kenapa? Maryam menghampiriku. Matanya yang bulat menatapku dengan tatapan khawatir. Kayaknya mama masuk angin. Jawabku. Tangan mungil Maryam menyeka keningku yang telah basah oleh keringat dingin. Mama sakit ya? Kita telepon papa, suruh papa pulang buat periksa mama. Aku tersenyum mendengar ucapan Maryam. Masa baru pergi sudah disuruh pulang lagi? Mama nggak apa-apa kok. Tapi muka mama pucat banget. Mama nggak apa-apa, sayang. Aku menuntun Maryam menuju kamarku. Nggak apa-apa kan kalau kita tidur lagi? Maryam mengangguk. Dia membaringkan tubuhnya di sampingku. Mama. Maryam sayang mama. Meskipun Maryam sudah sangat sering mengucapkan kata sayang padaku, tapi setiap kali aku mendengarnya aku selalu merasa terharu. Kebaikan apa yang telah aku lakukan hingga Allah mau berbaik hati mengizinkanku untuk menjadi ibu angkat Maryam. Sungguh ya Allah, aku sangat bersyukur karena Engkau telah mengizinkan aku untuk dapat merawatnya. Aku membawa tubuh Maryam ke dalam dekapanku. Mama juga sayang kamu, sayang banget.
Tanpa sadar kami kembali terlelap padahal jam masih menunjukkan angka 7 pagi. Mohon jangan ditiru. Pandanganku dan Maryam kini terfokus ke layar ponselku, yang tengah memperlihatkan keindahan senja di pantai Jimbaran, Bali. Mas Andra sengaja melakukan VC denganku di saat hendak datang waktu senja. Indah, kan? Andai kalian ada di sini, ucap Mas Andra sukses membuatku dan Maryam cemberut. Jangan cemberut. Aku kan sudah menawari kalian untuk ikut tapi kalian malah menolak. Sudah ya, aku mau salat maghrib dulu. Papa jangan ditutup dulu, pinta Maryam. Ada apa, sayang? Tadi pagi mama muntah-muntah, mama sakit. Papa harus segera pulang. Ya ampun Maryam, bukannya tadi aku dan dia sudah membuat perjanjian untuk tidak memberitahu Mas Andra kalau tadi pagi aku muntah-muntah, apakah dia lupa? Kamu sakit? Tanya Mas Andra terlihat khawatir. Cuma masuk angin Mas, tadi siang udah minum obat, sekarang udah nggak pusing lagi. Kalau besok pagi masih pusing dan muntah-muntah, segera ke dokter ya. Aku baru bisa sampai Bogor besok malam. Iya Mas, kamu jangan lupa makan. Mas Andra mengangguk. Setelahnya dia pamit untuk segera pergi ke masjid. Maryam, Mama kan sudah memintamu untuk tidak memberitahu Papa kalau tadi pagi Mama muntah-muntah, ucapku mengingatkan Maryam akan janji yang telah dia langgar. Matanya yang bulat mengerjap-ngerjap bingung. Kok Maryam lupa ya? Maaf Mama. Maryam lupa, ucapnya polos sambil berhambur memelukku dan mencium pipiku. Kok bisa sih lupa? Tanyaku sambil balas mencium pipinya. Nggak tahu. Maryam juga bingung, kok Maryam lupa sih, Mama kenapa nggak ngingetin Maryam? Ucapannya membuatku gemas. Aku berikan adalah, Mama juga lupa, dan akhirnya jawaban yang, ih, kok Mama lupa sih? Papa kan jadi tahu kalau Marna muntah-muntah. Ya Allah dia sungguh lucu. Aku menggelitik pinggangnya dan tawanya pun pecah. Semoga aku bisa selalu mendengar tawanya, tawa yang merdu menenangkan hatiku, yang selalu mampu mengusir sedihku dan pusing dan mual kembali aku rasakan saat pagi kembali datang mengusir malam. Aku bola-balik masuk ke kamar mandi untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perutku. Pagi ini, Maryam tidak semanis kemarin. Dia rewel, terus meminta ingin berenang. Meskipun dia sudah bisa berenang, tapi aku belum berani membiarkannya berenang sendiri. Berenangnya nanti saja ya. Hari ini Mama tidak bisa menemanimu berenang. Ucapku berusaha untuk membujuknya. Maryam bisa berenang sendiri Mama. Maryam mau berenang. Rengekannya membuat kepalaku semakin terasa pusing. Akhirnya aku mengizinkannya. Aku membantunya menggunakan baju renang. Berenangnya jangan lama-lama ya. Mas Andra tidak pernah membiarkan aku atau Maryam berenang lama-lama karena kata Mas Andra hal itu dapat menyebabkan kram pada otot kaki. Karena ketika berenang kedua kaki tidak akan berhenti bergerak. Maryam mengangguk patuh. Selagi Maryam berenang, aku memilih untuk duduk di atas ayunan kayu yang ada di pinggir kolam. Maryam berenang ke sana kemari dengan lincahnya. Dia timbul tenggelam sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa melihatnya. Mama seger, ayo berenang sama Maryam, ucapnya. Tangan mungilnya memegang pinggiran kolam sedangkan kaki mungilnya diayunkan sehingga membuat air kolam beriak. Enggak, sayang, tolakku, ih. Mama mah, gerutunya. Setelah itu dia kembali berenang ke sana kemari. Sesekali, dia akan berpegangan pada pelampung berbentuk lumba-lumba miliknya. Aku memejamkan mata saat kepalaku kembali terasa pusing, hingga rasa kantuk kembali menyapaku. Sekilas aku masih dapat mendengar suara tawa Maryam tapi ketika kantuk benar-benar tak bisa kulawan lagi tawa Maryam tidak mampu lagi kudengar. Aku jatuh tertidur di atas ayunan kayu dan Maryam berenang seorang diri. Suara bel yang nyaring membangunkanku. Aku merasa lega saat rasa pusing tidak lagi aku rasakan. Namun kelegaan itu berganti oleh ketakutan saat aku mengingat Maryam. Ya Allah, aku langsung menoleh ke arah kolam renang. Seketika ketakutan menyergapku saat aku melihat tubuh Maryam menelungkup di dekat pelampung lumba-lumba miliknya. Maryam, Maryam, aku terus memanggilnya, berharap dia tengah bercanda. Maryam, jeritku sambil melompat ke dalam kolam. Aku membawa tubuh Maryam ke dalam dekapanku. Maryam jawab Mama, jeritku sambil menepuk-nepuk pipinya. Dengan perasaan yang tidak dapat terlukiskan aku menidurkan Maryam di pinggir kolam.
Aku berusaha memberinya napas buatan, berharap dia akan membuka matanya. Maryam, untuk kesekian kali aku menjerit memanggil namanya. Naila, apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit? Aku membawakan hadiah untuk... Perkataan Pak Wirlan terhenti, matanya menatapku dan Maryam dengan tatapan terkejut. Dia langsung berjongkok di samping Maryam, setelahnya dia menekan dada Maryam berulang kali dan memberikan napas buatan, tapi Maryam tidak memberikan respons. Maryam, buka matamu. Tak ada respons. Ketakutan semakin terasa mencekikku. Maryam, aku pun ikut memanggilnya. Apa yang Bapak lakukan? Jeritku panik saat Pak Wirlan mengangkat kaki Maryam tinggi-tinggi. Hingga kini posisi kepala Maryam berada di bawah. Pak Wirlan tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah menghentak-hentakkan kaki Maryam berulang kali. Aku menjerit saat darah keluar dari mulut Maryam. Maryam, kita bawa ke rumah sakit, ucap Pak Wirlan. Aku mengangguk keluh. Aku dan Pak Wirlan langsung berlari ke arah mobil Pak Wirlan yang terparkir di depan pagar. Beberapa orang yang kebetulan ada di sekitar rumahku memberondongku dengan banyak pertanyaan. Aku mengabaikannya. Aku duduk di belakang dan Pak Wirlan menyerahkan Maryam kepadaku. Aku mendekap tubuh Maryam dengan erat. Ya Allah, hamba mohon selamatkanlah Maryam. Kuseka darah yang keluar dari mulutnya. Maryam, Mama mohon bangun sayang. Hanya kata itu yang mampu kuucapkan sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Maryam langsung masuk UGD. Seluruh tubuhku terasa sakit tapi aku memaksakan diriku untuk tetap berdiri di depan pintu UGD. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Wirlan yang berdiri di sampingku. Dia menyampirkan jaketnya di bahuku. Seluruh baju yang aku kenakan basah, bahkan aku tidak menggunakan alas kaki. Namun aku tidak memedulikannya. Ceritakan padaku Naila, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Wirlan mengulangi pertanyaannya. Lidahku terasa keluh, tenggorokanku terasa sakit, sulit bagiku untuk menceritakannya. Aku akan menghubungi Andra dan keluarga yang lain. Beritahu aku agar aku bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Akhirnya dengan suara yang terpatah-patah aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kak, kamu membiarkan Maryam berenang sendirian, dan kamu ketiduran. Pak Wirlan menatapku dengan pandangan tak percaya dan kecewa. Aku mengangguk keluh, sungguh aku tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Maryam pandai berenang dan kedalaman kolam tempat Maryam berenang hanya sebatas dada Maryam. Astagfirullah Naila, kenapa kamu seceroboh itu? Aku, belum sempat aku menjawab pertanyaan Pak Wirlan, pintu UGD terbuka. Seorang dokter menghampiri kami dan dia menyampaikan kabar yang membuat seluruh tubuhku terasa semakin sakit. Saking sakitnya aku tidak mampu untuk menahannya. Aku terjatuh luruh di atas lantai yang dingin. Naila, katakan kepadaku kalau semua ini hanya mimpi. Aku mohon katakan padaku kalau Maryam baik-baik saja. Samar-samar, aku mendengar penjelasan dokter tentang kemungkinan yang menjadi penyebab Maryam tenggelam. Ia juga mengucapkan bela sungkawa, kemudian pamit undur diri. Pak Wirlan berlutut tepat di hadapanku. Aku tahu ini pasti sangat menyakitkan untukmu karena aku pun merasakan sakit yang sama denganmu. Namun inilah takdir yang telah Allah tetapkan untuk Maryam. Kamu harus ikhlas menerimanya. Seketika tangisku pecah. Ya Allah, kenapa engkau mengambilnya dengan cara seperti ini? Ya Allah, kenapa? Perlahan Pak Wirlan membantuku untuk berdiri. Dia membawaku ke arah ranjang pesakitan yang ditiduri oleh Maryam. Tangisku semakin tidak terbendung saat aku melihat tubuh Maryam yang sudah sempurna tertutup oleh selimut biru rumah sakit. Dengan tangan gemetar aku membuka selimut itu. Ku tatap wajahnya yang pucat pasi. Maafin Mama, enggak bisa jaga kamu. Maafin Mama. Maafin Mama. Seketika kegelapan membelengguku dan sepertinya kegelapan ini akan terus membelengguku.